Awali pagimu dengan minum air hangat agar manis tambah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, semoga harimu makin semangat. Perkenalkan, nama saya Warga Barokah Sugierto dengan NIM 211105030005. Saya dari Akuntansi Syariah 1 angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan mereview serta memberikan tanggapan terkait video yang dibuat oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Video tersebut berjudul Sejarah Peradaban Islam sebagai Ilmu. Sebelum itu, marilah kita ketahui tujuan untuk mempelajari sejarah peradaban Islam itu sendiri, di mana dalam hal ini terdapat dua tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui letak peradaban Islam itu sendiri, dan yang kedua, untuk mengetahui sejarah peradaban Islam dari dulu hingga mencapai puncak kejayaannya saat ini. Sebelum menuju intisari dari video kali ini terkait dengan sejarah peradaban Islam sebagai ilmu, saya akan mengulas dari pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, terkait dengan peradaban. Peradaban di sini merupakan kumpulan kebudayaan yang dipertahankan oleh manusia itu, baik itu meliputi agama, tradisi, adat istiadat, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait dengan sejarah peradaban Islam, yakni kejadian di masa lampau yang berkaitan dengan kemampuan atau tingkat kecerdasan akal dari manusia dari periode Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Dan yang terakhir, yakni terkait dengan ilmu pengetahuan, di mana dalam artian merupakan suatu konsep atau skema yang saling berkaitan yang diperoleh dari hasil penelitian melalui pengalaman. Untuk mengetahui apakah sejarah peradaban Islam dapat dikatakan sebagai ilmu, maka terdapat 6 kriteria ilmu pengetahuan. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Yang kedua, mempunyai metode tertentu, baik itu bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Yang ketiga, disusun secara sistematis melalui kerangka berpikir. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional atau yang dapat diterima oleh akal. Yang kelima, yakni kebenarannya bersifat objektif. Dan yang terakhir, mempunyai tujuan yang jelas. Adapun kriteria dari sejarah peradaban Islam itu sendiri, yang pertama, sejarah peradaban Islam menjadikan peristiwa pada masa lampau dalam dunia Islam sebagai objeknya, sehingga dapat memenuhi kriteria ilmu pengetahuan yang pertama. Yang kedua, sejarah peradaban Islam ini didapatkan melalui metode observasi ataupun dokumentasi dari buku prasasti ataupun peninggalan sejarah yang lainnya. Yang ketiga, disusun secara sistematis berdasarkan tahun kejadiannya. Yang keempat, fakta sejarah peradaban Islam ini didapatkan dari hasil sumber penelitian sejarah yang menggunakan rasio, sehingga hal tersebut dapat dianalisis oleh akal. Yang kelima, disusun berdasarkan fakta yang ada sehingga kebenarannya bersifat objektif. Dan yang keenam, sejarah peradaban Islam ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sejarah Islam pada masa lampau sehingga dapat mengambil hikmah ataupun pelajaran untuk masa depan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah peradaban Islam dapat dikatakan sebuah ilmu karena telah memenuhi keenam kriteria dari ilmu pengetahuan. Ada 3 manfaat yang akan kalian dapatkan ketika kalian mempelajari sejarah peradaban Islam. Yang pertama, sebagai kegiatan edukatif, di mana kalian dapat mempelajari seperti akhlak terpuji dari para tokoh Islam serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, yakni kegiatan inspiratif. Sejarah peradaban Islam dapat menginspirasi kalian melalui kejayaan yang terjadi dalam dunia Islam. Yang ketiga, kegiatan rekreatif, rekreasi pada masa lalu, sehingga dalam mempelajari sejarah peradaban Islam kalian akan merasakan kesenangan.